ceraikan dia. Perempuan miskin pembawa sial itu tidak pantas untuk anakku. Itulah kalimat yang diteriakan ibu mertua saya di tengah ruang sidang. Suami saya hanya menunduk diam. Wanita simpanannya tersenyum penuh kemenangan. Tetapi saat palu hampir diketuk, Pak Hakim tiba-tiba berdiri dari kursinya. Ia menundukkan kepala dalam-dalam ke arah saya dan berkata dengan suara bergetar penuh hormat, "Sebuah kehormatan bisa bertemu Anda hari ini, Bu." Seketika, wajah ibu mertua, suami, dan wanita simpanannya berubah pucat pasi. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak. Jangan lupa like dan subscribe agar kanal ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Siang itu, suasana ruang tamu terasa mencekam. Sebuah koper sedang dilempar ke lantai marmer hingga terbuka. Beberapa potong baju dan jilbab saya berhamburan keluar. Lalu terdengar suara logam berdenting. Puluhan keping uang receh dihambur ke arah saya, mengenai bahu dan dada saya sebelum jatuh berserakan di lantai. Saya hanya berdiri diam. Saya tidak menangis, saya tidak berteriak. Saya hanya menatap perempuan tua yang selama 7 tahun saya panggil ibu. Nama saya Andini. Usia saya 34 tahun. Di mata keluarga suami, saya hanyalah seorang istri sederhana yang tidak punya apa-apa. Tetapi mereka tidak pernah tahu siapa saya sebenarnya. Mari saya ceritakan dari awal. 7 tahun lalu, saya menikah dengan Radit. Saat itu ia hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan besar. Gajinya pas-pasan, mimpinya besar, dan saya dengan sengaja menyembunyikan segalanya darinya. Saya datang ke pernikahan itu dengan pakaian sederhana. Saya tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Radit. Saya memasak sendiri, mencuci sendiri, dan mengurus rumah tangga tanpa pembantu. Semua orang mengira saya perempuan biasa dari keluarga miskin. Padahal ada satu rahasia yang saya simpan rapat-rapat. Sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya pada hari di ruang sidang itu. Saya ingin dicintai sebagai Andini, bukan sebagai hartanya. Itu sebabnya saya memilih hidup sederhana dan menunggu untuk melihat hati Radit yang sebenarnya. Pada tahun-tahun pertama, semuanya baik-baik saja. Radit bekerja keras. Saya mendukungnya diam-diam, tanpa ia sadari. Saya membuka banyak pintu untuk karir suami saya itu. Promosi datang lebih cepat dari yang seharusnya. Proyek-proyek besar jatuh ke tangannya. Atasannya memujinya di depan banyak orang. Radit mengira itu semua hasil dari kemampuannya sendiri. Ia tidak pernah curiga. Ia bahkan mulai sombong. Lalu, ibu mertua datang tinggal bersama kami. Bu Yati namanya. Usianya 60 tahun. Sejak hari pertama, ia menatap saya dengan tatapan merendahkan. "Anakku terlalu baik untukmu," katanya suatu pagi. "Lihat tanganmu yang kasar itu. Lihat bajumu yang murahan. Kau tidak pantas mendampingi Radit." Saya hanya tersenyum. Saya menahan semuanya. Saya pikir mungkin seiring waktu ia akan melihat ketulusan saya. Saya salah besar. Setiap bulan, diam-diam, saya mengirimkan uang ke rekening Bu Yati, ratusan juta rupiah. Saya membiayai seluruh kemewahan hidupnya, perhiasan emasnya, arisannya, perjalanan umrohnya, semua dari uang saya. Tetapi saya tidak pernah mengaku. Saya membiarkan Radit yang mendapat pujian. Saya membiarkan Bu Yati mengira anaknya lah yang membiayai semuanya. Saya melakukannya karena saya mencintai keluarga ini. Sungguh, saya hanya ingin punya keluarga yang utuh. Sesuatu yang tidak pernah saya miliki sejak kecil. Namun cinta yang tidak dihargai hanya akan jadi racun. Retak pertama muncul setahun lalu. Saat itu, seorang perempuan masuk ke dalam kehidupan kami. Namanya Rista. Usianya 30 tahun. Ia bekerja di kantor yang sama dengan Radit. Ia cantik, modis, dan selalu tampil mewah. Tas bermerek, mobil mengkilap, pakaian dari butik mahal. Bu Yati langsung jatuh hati pada perempuan itu. "Nah, perempuan seperti inilah yang pantas untuk anakku," katanya berulang kali.
bukan perempuan miskin sepertimu. Saya melihat semuanya. Cara Radit mulai pulang larut. Cara matanya berbinar saat menyebut nama Rista. Cara ia membandingkan saya dengan perempuan itu. Tetapi saya diam. Saya menunggu. Saya ingin tahu sejauh mana suami saya akan pergi. Yang tidak mereka ketahui, kemewahan Rista hanyalah ilusi. Semuanya dibeli dengan utang kartu kredit yang menumpuk. Rista pintar berpura-pura kaya. Dan Radit yang sudah dibutakan oleh janji manis, menelan semua kebohongan itu bulat-bulat. Suatu siang, Rista datang ke rumah tanpa diundang. Ia berkeliling memeriksa setiap sudut, seolah sedang menilai barang dagangan. Ia membuka lemari saya, memegang pakaian-pakaian sederhana saya dengan ujung jari, lalu tertawa kecil. Pantas saja Radit bosan, katanya. Istri seperti apa yang berpakaian seperti ini? Tidak ada kelasnya sama sekali. Saya berdiri di ambang pintu, memperhatikan. Saya tidak marah. Saya justru kasihan. Perempuan yang sibuk merendahkan orang lain biasanya sedang menutupi kekosongan dalam dirinya sendiri. Silahkan, kata saya, tenang. Lihat-lihat sepuasnya. Rista terkejut dengan ketenangan saya. Ia mengira saya akan menangis atau marah. Tetapi saya hanya tersenyum. Senyum yang membuatnya sedikit gentar. Meski ia tidak mengerti mengapa. Bu Yati datang dan merangkul Rista. Sudah. Nak, tidak usah berbicara dengan perempuan rendahan itu. Tidak lama lagi, dia akan pergi dari sini selamanya. Mereka berlalu sambil tertawa. Saya menutup pintu lemari saya perlahan. Di dalam hati, saya mencatat hari itu. Bukan untuk dendam, tetapi sebagai satu lagi bukti bahwa di rumah ini tidak ada lagi tempat untuk ketulusan saya. Suatu malam, Radit pulang dengan wajah keras. Ia melempar map coklat ke atas meja makan. Tanda tangani ini, katanya dingin. Saya membuka map itu. Surat gugatan cerai. Tangan saya tidak bergetar. Saya sudah menduga hari ini akan datang. Kenapa, Mas? Tanya saya pelan. Bu Yati menyahut dari belakang. Jangan banyak tanya. Kau sudah cukup lama menumpang di keluarga ini. Anakku berhak bahagia dengan perempuan yang sederajat dengannya. Sederajat. Kata itu terngiang di telinga saya. Mereka tidak tahu apa-apa. Rista keluarga terhormat. Lanjut Bu Yati. Ayahnya pengusaha besar. Sedangkan Kau bahkan tidak tahu siapa orang tuamu. Perempuan tanpa asal-usul. Saya menatap Radit. Pria yang dulu berjanji akan menjaga saya seumur hidup. Kini ia tidak berani menatap mata saya. Aku sudah tidak mencintaimu, Andini, kata Radit akhirnya. Bersama Rista, hidupku lebih hidup, lebih bergengsi. Kau hanya menahanku selama ini. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di ruang tamu, menatap cincin pernikahan di jari saya. 7 tahun. 7 tahun saya beri segalanya. Dan inilah balasannya. Pagi harinya, drama itu pun dimulai. Bu Yati datang dengan koper saya di tangan. Ia melemparnya ke lantai. Baju saya berhamburan. Lalu ia menghambur uang receh ke arah saya sambil berteriak. Ini upahmu jadi pembantu di rumah ini selama 7 tahun. Ambil dan pergi. Jangan pernah kembali. Receh logam itu mengenai wajah saya. Dingin, kasar, menghina. Namun saya tetap berdiri tegak. Radit hanya menonton dari sudut ruangan. Tangannya menggenggam tangan Rista. Perempuan itu tersenyum sinis ke arah saya. Kasihan sekali, kata Rista pelan. Sudah miskin, ditinggal pula. Untung Radit punya aku. Saya menunduk, memumut sehelai jilbab saya dari lantai. Lalu, saya berdiri kembali, menatap mereka satu persatu. Baik, kata saya. Tenang, saya akan pergi. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya ketenangan yang membuat mereka sedikit bingung. Saya berjalan keluar dari rumah itu dengan satu koper kecil. Di belakang saya, terdengar tawa Rista dan suara Bu Yati yang puas. Tetapi begitu saya melangkah keluar gerbang, sesuatu yang tidak mereka bayangkan terjadi. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan saya. Seorang pria berseragam rapi turun, lalu membungkuk hormat sambil membuka pintu. Selamat datang kembali, Bu Andini, katanya. Semua sudah menunggu Anda di kantor pusat. Saya masuk ke dalam mobil.
Saya menatap rumah megah itu dari balik kaca. Rumah yang sebenarnya saya beli dengan uang saya sendiri 7 tahun lalu. Rumah yang atas namanya saya berikan kepada Radit sebagai bukti cinta. Mereka kira mereka mengusir saya, padahal merekalah yang akan segera kehilangan segalanya. Di dalam mobil, asisten pribadi saya, Bu Sri, sudah menunggu dengan map tebal di pangkuannya. Wajahnya menahan amarah yang sudah lama ia pendam. Bu, izinkan saya bicara jujur, katanya. Selama ini saya menahan diri melihat bagaimana mereka memperlakukan Anda. Sekarang, apa rencana Anda? Saya menatap ke depan. Kota terbentang luas di balik kaca mobil. Bekukan semua, kata saya pelan. Mulai hari ini, hentikan seluruh aliran dana ke rekening Bu Yati. Hentikan fasilitas kartu kredit perusahaan yang dipakai Radit. Dan tarik kembali semua keistimewaan yang selama ini saya berikan padanya tanpa ia sadari. Bu Sri tersenyum tipis. Baik, Bu. Akan saya urus segera. Saya bersandar di kursi. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa bebas. Mobil membawa saya menuju sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Gedung yang namanya dikenal seluruh negeri. Gedung yang merupakan jantung dari kerajaan bisnis yang saya bangun diam-diam selama bertahun-tahun. Saat saya melangkah masuk, seluruh karyawan berdiri dan membungkuk hormat. Resepsionis menyapa saya dengan senyum penuh kehangatan. Para petinggi berbaris menyambut. Inilah dunia saya yang sesungguhnya. Dunia yang saya tinggalkan selama 7 tahun demi sebuah mimpi sederhana tentang keluarga yang utuh. Saya naik ke lantai tertinggi, ke ruang kerja yang luas, dengan pemandangan kota dari ketinggian. Bu Sri menata berkas-berkas di meja. Pak Surya, Direktur Utama, sudah menunggu. Selamat datang kembali. Bu, kata Pak Surya, kami semua merindukan kepemimpinan langsung Anda. 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Saya tersenyum. Saya sudah cukup lama bersembunyi. Pak Surya, sekarang waktunya saya kembali. Hari-hari berikutnya, saya mulai membereskan satu persatu. Saya tidak melakukannya dengan amarah. Saya melakukannya dengan ketelitian seorang yang tahu persis kemana setiap rupiah mengalir. Hal pertama yang saya hentikan adalah seluruh keistimewaan Radit. Selama 7 tahun, tanpa ia sadari, saya telah menempatkannya di posisi yang jauh melampaui kemampuannya. Setiap kenaikan jabatan, saya yang menyetujui. Setiap proyek besar, saya yang mengarahkan agar jatuh ke tangannya. Setiap bonus, setiap fasilitas, semuanya keputusan saya. Saya melakukannya karena ingin suami saya merasa berhasil. Saya ingin ia bangga pada dirinya sendiri. Saya rela menyembunyikan kemampuan saya agar ia bisa bersinar. Tetapi kini, saya tahu semua itu hanya menumbuhkan kesombongan di hatinya. Maka saya mencabutnya. Satu persatu, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menunjukkan padanya siapa dirinya tanpa tangan saya yang menopang. Hal kedua, saya menghentikan aliran dana ke rekening Bu Yati. Ratusan juta setiap bulan. Yang selama ini ia kira berasal dari anaknya. Saya ingin tahu, ketika kemewahan itu lenyap, apakah ia akan menyadari kesalahannya? Atau justru semakin menyalahkan orang lain? Hal ketiga, saya menonaktifkan seluruh fasilitas kartu kredit yang terhubung dengan nama Radit dan keluarganya, termasuk yang dipakai Rista, yang ternyata diam-diam menumpang pada fasilitas suami saya. Semua saya lakukan dalam diam, tanpa pengumuman, tanpa drama. Saya hanya menarik kembali apa yang sejak awal memang milik saya dan membiarkan kenyataan berbicara dengan sendirinya. Sementara saya membenahi dunia saya. Dunia mereka mulai retak. Saya bersandar di kursi. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa benar-benar menjadi diri saya sendiri. Sementara itu, di rumah megah yang baru saja mengusir saya, kehidupan terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Radit memboyong Rista tinggal di rumah itu. Bu Yati menyambut perempuan itu bagai ratu. Mereka berpesta, mereka tertawa. Mereka merayakan kepergian saya seolah saya adalah beban yang akhirnya lepas. Akhirnya rumah ini bersih dari perempuan murahan itu, kata Bu Yati sambil menuangkan teh untuk Rista. Sekarang kita bisa hidup tenang. Rista mengangguk anggun. Tante tenang saja.
Saya akan membuat Radit jauh lebih sukses dari sebelumnya. Keluarga saya punya banyak koneksi bisnis. Mereka tidak tahu semua koneksi yang Rista banggakan hanyalah karangan belaka. Dan semua kesuksesan Radit selama ini sesungguhnya adalah pemberian dari perempuan yang baru saja mereka campakkan. Hari-hari pertama berlalu manis bagi mereka. Tetapi badai mulai datang perlahan. Minggu pertama, Radit mendapat panggilan dari bagian keuangan kantor. Kartu kredit fasilitas perusahaannya tiba-tiba diblokir, tanpa pemberitahuan, tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba menelpon atasannya, tetapi anehnya, sikap atasannya berubah. Tidak ada lagi pujian. Tidak ada lagi perlakuan istimewa. Radit yang biasanya dielu-elukan, kini diperlakukan seperti karyawan biasa. Ia bingung. Ia marah, tetapi ia belum mengerti apa yang sedang terjadi. Di rumah, masalah lain muncul. Rista pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan mewah seperti biasa. Ia memilih tas dan pakaian dengan total puluhan juta rupiah. Tetapi saat ia menggesek kartunya di kasir, layar menampilkan kata yang membuat wajahnya memerah. Transaksi ditolak. Ia mencoba kartu lain. Ditolak lagi, dan satu lagi. Semua kartu kreditnya tiba-tiba mencapai batas maksimal. Tagihan utang yang selama ini ia tutupi dengan gali lubang tutup lubang, kini menggunung dan jatuh tempo bersamaan. Rista pulang dengan tangan kosong dan wajah panik. Ia tidak berani bercerita kepada Radit yang juga sedang dilanda masalah keuangan. Minggu kedua, giliran Bu Yati yang menerima kejutan. Uang bulanan ratusan juta yang biasa masuk ke rekeningnya tidak pernah datang. Ia mengira ada keterlambatan. Ia menelepon bank, tetapi jawaban petugas membuat jantungnya berdebar. Maaf, Bu. Transfer rutin ke rekening Anda telah dihentikan secara permanen atas permintaan pemilik dana. Pemilik dana, Bu Yati membentak. Uang itu dari anakku, Radit. Petugas itu terdiam sejenak. Mohon maaf. Bu, berdasarkan catatan kami, dana selama ini bukan berasal dari Bapak Radit. Bu Yati membanting telepon. Ia tidak percaya. Ia memanggil Radit dan menuntut penjelasan. Tetapi Radit pun sama bingungnya. Ia tidak pernah mengirim uang sebesar itu kepada ibunya. Ia bahkan tidak punya uang sebanyak itu. Untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan menyelinap di benak mereka. Jika bukan dari Radit, lalu dari siapa? Tetapi mereka masih terlalu sombong untuk menebak jawabannya. Sementara badai keuangan melanda rumah itu. Di kantor pusat perusahaan, sebuah pengumuman besar sedang disiapkan. Pengumuman yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pak Surya, Direktur Utama perusahaan tempat Radit bekerja, mengumpulkan seluruh jajaran petinggi di ruang rapat besar. Suasananya tegang. Saudara-saudara, kata Pak Surya dengan suara berwibawa, pemilik saham mayoritas kita, pemimpin tertinggi dari seluruh jaringan bisnis ini, sosok yang selama bertahun-tahun identitasnya dirahasiakan dari publik, telah memutuskan untuk turun langsung. Bisik-bisik penuh kekaguman memenuhi ruangan. Semua orang tahu betapa berkuasanya sosok pemilik saham utama itu. Dialah penentu nasib ribuan karyawan. Dialah yang bisa membangun atau menghancurkan kerajaan bisnis dalam sekejap. Radit ikut hadir di ruangan itu. Ia menelan ludah. Ia berharap mungkin ini kesempatannya untuk kembali dipandang. Ia tidak tahu, justru hari itulah seluruh dunianya akan runtuh. Pemilik saham utama akan hadir langsung minggu depan. Lanjut Pak Surya. Dan ada satu agenda pribadi beliau yang akan dihadiri secara langsung. Sebuah sidang. Radit mengernyit. Sidang. Agenda apa yang membuat sosok sekuat itu harus hadir langsung? Ia tidak menyadari. Sidang yang dimaksud adalah sidang perceraiannya sendiri. Sambil menunggu hari itu tiba, saya kembali memutar ulang kenangan 7 tahun yang panjang. Bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk memastikan bahwa hati saya benar-benar sudah selesai. Saya ingat tahun kedua pernikahan kami. Saat itu, Bu Yati pertama kali tinggal bersama. Saya menyambutnya dengan tangan terbuka. Saya menyiapkan kamar terbaik. Saya memasak masakan kesukaannya setiap hari. Saya pikir dengan ketulusan. Hati seorang ibu pasti akan luluh. Tetapi tidak. Semakin baik saya memperlakukannya, semakin ia memandang rendah saya. Bagi Bu Yati, kebaikan saya
adalah tanda kelemahan. Ia mengira saya berbuat baik karena takut diusir. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rumah yang ia tinggali itu sesungguhnya milik saya. Saya ingat suatu hari raya, ketika seluruh keluarga besar berkumpul. Rumah penuh sesak oleh kerabat Radit. Mereka datang membawa harapan untuk dijamu. Dan sayalah yang membiayai semua hidangan itu. Rendang, opor, ketupat. Semua dari uang saya. Tetapi di depan para tamu, Bu Yati menunjuk saya dan berkata dengan nada merendahkan, "Ini menantuku dari keluarga miskin. Untung anakku mau menerimanya. Coba lihat." Sampai sekarang, dia tidak pernah memberi apa-apa untuk keluarga ini. Para kerabat tertawa. Saya hanya menunduk, menyajikan teh untuk mereka. Tidak ada yang tahu. Perempuan yang mereka tertawakan itulah yang menanggung seluruh biaya perayaan mereka. Saya ingat malam-malam ketika Radit mulai berubah. Pulang larut dengan aroma parfum perempuan lain. Mengabaikan saya saat saya bicara. Membandingkan masakan saya dengan restoran mahal tempat ia makan bersama Rista. Suatu malam, saya menemukan struk belanja di saku jaketnya. Sebuah tas mewah seharga puluhan juta. Bukan untuk saya tahu untuk siapa. Tetapi saya diam. Saya hanya mencatat semuanya dalam hati. Dan saya ingat hari ketika Rista pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu. Bu Yati memeluknya hangat, memuji kecantikannya, memuji kekayaan keluarganya. Sementara saya, yang berdiri di dapur dengan celemek, diperlakukan seperti pembantu. "Andini, buatkan minum untuk tamu kita," perintah Bu Yati saat itu. Dan "jangan ikut bergabung. Ini urusan keluarga terhormat." Saya menuruti. Saya membuatkan minuman. Saya menyajikannya dengan senyuman. Dan saya kembali ke dapur. Sementara mereka tertawa-tawa di ruang tamu, merencanakan masa depan tanpa saya di dalamnya. Mereka tidak pernah tahu, setiap penghinaan itu saya simpan. Bukan untuk dendam, tetapi sebagai bukti bahwa cinta yang saya beri telah lama mati di pihak mereka selama berbulan-bulan menjelang puncak. Saya juga diam-diam menyiapkan semuanya. Saya memerintahkan tim hukum saya menyusun ulang seluruh dokumen kepemilikan, rumah, kendaraan, hingga aliran dana ke rekening Bu Yati. Semuanya dicatat rapi dengan bukti yang sah, hitam di atas putih. Saya tidak terburu-buru. Saya membiarkan mereka merasa menang. Saya membiarkan mereka mengusir saya dengan cara mereka sendiri. Karena saya tahu, keadilan yang datang dari tangan mereka sendiri akan terasa jauh lebih telak. Bu Sri pernah bertanya, "Bu, kenapa Anda tahan begitu lama? Kenapa tidak sejak dulu Anda buka semuanya?" Saya hanya tersenyum. Karena saya ingin tahu sampai di mana batas seseorang akan pergi ketika ia merasa orang di hadapannya tidak punya kuasa apa-apa. Dan kini saya sudah tahu jawabannya. Sudah cukup. Sudah waktunya semua kebenaran terungkap, hari demi hari. Situasi di rumah megah itu semakin memburuk. Radit kehilangan satu persatu proyeknya. Klien yang dulu antri ingin bekerja sama dengannya, kini menghilang tanpa kabar. Rekan kerja yang dulu menghormatinya mulai memandangnya dengan sinis. Ia merasa seperti tersapu badai yang tidak ia mengerti dari mana datangnya. Suatu sore, ia pulang dengan wajah lesu. Ia mendapati Rista sedang berdebat hebat dengan Bu Yati di ruang tamu. "Tante bilang Radit kaya raya," teriak Rista. "Tapi sekarang kartu saya diblokir, rekening kami kosong. Dan dia bahkan tidak bisa membayar cicilan mobil. Kau yang menipu kami," balas Bu Yati tak kalah keras. "Kau bilang keluargamu pengusaha besar. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada satupun keluargamu yang datang membantu." Radit berdiri di ambang pintu, menyaksikan dua perempuan yang ia banggakan kini saling menyalahkan. Untuk pertama kalinya, sebuah keraguan menyelinap di hatinya. Mungkinkah ia telah membuang sesuatu yang berharga? Bayangan wajah Andini melintas di benaknya. Perempuan yang selalu tenang, perempuan yang tidak pernah menuntut apapun, perempuan yang selalu menyiapkan makanan hangat untuknya setiap malam, tanpa pernah mengeluh. Ia mengusir bayangan itu cepat-cepat. Ia masih terlalu sombong untuk mengakui kesalahannya. Malam itu, tagihan-tagihan mulai berdatangan.
Tagihan listrik rumah megah, cicilan 2 mobil mewah, biaya perawatan kolam renang dan taman, gaji para pelayan, semua jatuh tempo bersamaan. Radit baru menyadari betapa mahalnya gaya hidup yang selama ini ia nikmati dulu. Semua itu seperti terbayar dengan sendirinya. Ia tidak pernah memikirkannya. Kini, ia tahu ada tangan tak terlihat yang selama ini menanggung semuanya. Dan tangan itu kini telah ditarik. Para pelayan mulai mengundurkan diri satu persatu karena gaji mereka tertunda. Rumah megah itu yang dulu selalu bersih dan rapi, kini mulai berantakan. Debu menumpuk, taman mengering. Kemewahan itu perlahan memudar di depan mata mereka. Bu Yati yang biasa hidup dilayani, kini harus memasak sendiri. Tangannya yang dulu hanya memegang perhiasan, kini harus mencuci piring. Ia mengeluh setiap hari, menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Rista mulai sering keluar rumah dan pulang larut. Ia mencari pria lain yang bisa membiayai gaya hidupnya. Bagi perempuan seperti dia, cinta hanyalah alat. Dan Radit yang sudah bangkrut, tidak lagi berguna baginya. Tetapi puncak dari segalanya belum datang. Beberapa hari sebelum sidang, sebuah surat resmi tiba di rumah itu. Surat dari kantor pengacara ternama. Isinya menyatakan bahwa rumah yang mereka tempati ternyata bukan atas nama Radit sepenuhnya. Ada klausul tersembunyi dalam akta yang memberi hak penuh kepada pemilik dana awal pembelian rumah. Radit membaca surat itu berulang kali dengan tangan gemetar. Ia tidak mengerti. Bukankah rumah ini hadiah pernikahan dari Andini? Bukankah dulu Andini bilang ini bukti cintanya? Ia mulai merasakan firasat buruk. Sesuatu yang besar, sesuatu yang selama ini ia abaikan, kini perlahan terungkap. 2 hari sebelum sidang, keadaan di rumah itu mencapai titik terendah. Listrik diputus karena tagihan tak terbayar. Air pun mengikuti. Rumah megah yang dulu bermandikan cahaya, kini gelap gulita di malam hari, hanya diterangi lilin. Bu Yati duduk di ruang tamu yang temaram, memandangi tangannya sendiri. Tangan yang dulu penuh cincin emas, kini kosong. Ia telah menjual satu persatu perhiasannya untuk bertahan hidup, tetapi tetap tidak cukup. Beban hidup mewah yang selama ini ditanggung tangan tak terlihat, kini menghantamnya tanpa ampun. Radit, panggilnya lirih. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana selama ini uang itu datang? Mengapa semuanya hilang bersamaan? Radit tidak bisa menjawab. Ia sendiri tidak mengerti. Ia hanya tahu, sejak Andini pergi, hidupnya runtuh seperti rumah pasir yang disapu ombak. Tetapi ego masih menutupi matanya. Ia belum berani menghubungkan semua titik itu menjadi satu garis. Malam itu, dalam keputusasaan, Radit mengambil ponselnya. Ia mencari nomor lama Andini. Jarinya bergetar saat menekan tombol panggil. Ia berharap mungkin perempuan yang dulu selalu ada untuknya itu masih mau mengangkat teleponnya. Yang menjawab justru suara asing. Suara seorang asisten. Maaf, dengan siapa? Tanya suara itu sopan namun dingin. Aku Radit, suami Andini. Aku ingin bicara dengannya. Hening sejenak. Lalu suara itu menjawab, mohon maaf, Bu Andini tidak memiliki suami dan beliau tidak menerima panggilan dari nomor ini. Selamat malam. Sambungan terputus. Radit menatap layar ponselnya yang gelap. Untuk pertama kalinya, rasa takut yang sesungguhnya menjalar di dadanya. Pagi berikutnya, Rista mengemas barang-barangnya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun perpisahan. Ia hanya meninggalkan secari kertas di meja. Aku mencari pria yang bisa memberiku masa depan, bukan pria bangkrut. Maaf. Radit meremas kertas itu. Perempuan yang ia korbankan, istrinya demi dia, kini pergi tanpa menoleh. Ia akhirnya mengerti. Cinta Rista hanyalah pada uang. Dan ketika uang itu lenyap, cinta itu pun ikut menguap. Ia jatuh terduduk di lantai rumah megah yang kini dingin dan gelap. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menangis. Bukan karena kehilangan Rista, tetapi karena ia mulai menyadari betapa berharganya perempuan yang telah ia campakkan. Bayangan Andini memenuhi pikirannya. Senyumnya yang tenang, masakannya yang hangat. Caranya menunggu Radit pulang setiap malam.
betapapun larutnya. Caranya tidak pernah menuntut apapun. Meski kini, Radit tahu, perempuan itu memiliki segalanya. Andini, bisiknya dalam gelap. Apa yang sudah aku lakukan? Tetapi penyesalan yang datang terlambat hanyalah air mata yang tumpah di tanah kering. Tidak akan menumbuhkan apapun. Sementara itu, di kediaman saya yang sesungguhnya, saya menghabiskan malam terakhir sebelum sidang dengan tenang. Bu Sri menyiapkan secangkir teh hangat untuk saya. Kami duduk di teras, memandang lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Bu, apakah Anda tidak merasa kasihan sedikit pun pada mereka? Tanya Bu Sri. Saya menyesap teh saya perlahan. Kasihan. Saya sudah menghabiskan 7 tahun untuk mengasihani mereka. Bu Sri, saya memberi, dan terus memberi. Dan setiap pemberian saya dibalas dengan penghinaan. Sekarang, saya hanya membiarkan keadilan berjalan. Itu bukan kekejaman. Itu adalah konsekuensi. Bu Sri mengangguk pelan. Ia mengerti. Saya menatap langit malam. Esok hari, semua topeng akan terbuka. Semua kebenaran akan terungkap di ruang sidang itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya akan berdiri sebagai diri saya yang sesungguhnya. Di sisi lain kota, malam terakhir itu berlalu dengan sangat berbeda bagi mereka. Meski Rista sudah pergi, Bu Yati masih memaksa Radit untuk melanjutkan sidang perceraian. Baginya, menyingkirkan Andini secara resmi adalah satu-satunya cara mempertahankan harga diri keluarga. Ia masih yakin, begitu Andini hilang dari hidup mereka, entah bagaimana, kemewahan akan kembali dengan sendirinya. Besok, kita selesaikan semuanya, kata Bu Yati di tengah ruang gelap yang hanya diterangi lilin. Begitu perceraian itu sah, kita usir dia untuk selamanya. Lalu kita cari cara untuk bangkit kembali. Keluarga kita terlalu terhormat untuk jatuh seperti ini. Radit hanya diam. Ia tidak lagi punya keyakinan seperti ibunya. Sesuatu dalam dirinya berbisik bahwa esok bukanlah akhir dari masalah mereka. Justru sebaliknya. Tetapi ia tidak tahu apa yang menantinya. Bu, kata Radit pelan. Bagaimana kalau kita salah selama ini? Bagaimana kalau Andini bukan seperti yang kita kira? Bu Yati menatapnya tajam. Apa maksudmu? Dia perempuan miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga. Apa yang bisa berubah dari itu? Radit terdiam. Ia teringat suara asisten di telepon. Bu Andini tidak memiliki suami. Ia teringat surat dari kantor pengacara ternama. Ia teringat betapa cepat seluruh hidupnya runtuh sejak Andini pergi. Potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu di kepalanya. Tetapi ia masih menolak melihat gambaran utuhnya. Tidak ada, jawabnya akhirnya. Lupakan saja. Bu! Malam itu, keduanya tidak bisa tidur nyenyak. Bu Yati dihantui ketakutan akan masa depan. Radit dihantui firasat yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara di kediaman saya yang tenang, saya tidur dengan damai. Karena saya tahu esok hari keadilan akhirnya akan datang. Hari sidang pun tiba. Ruang sidang pagi itu penuh sesak. Bu Yati datang dengan dandanan mencolok. Masih berusaha terlihat terhormat meski hidupnya sudah berantakan. Radit duduk di kursi penggugat dengan wajah angkuh yang dipaksakan. Rista bahkan ikut hadir, mengenakan pakaian mewah yang ternyata masih berstatus utang. Saya datang terakhir. Saya mengenakan setelan sederhana berwarna gelap. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada pengawal. Hanya Bu Sri yang berjalan di samping saya dengan map tebal di tangannya. Begitu saya masuk, Bu Yati langsung berbisik kencang kepada Radit. Lihat dia. Masih berpakaian murahan seperti biasa. Sudah miskin. Sebentar lagi resmi jadi janda. Sempurna. Saya tidak menanggapi. Saya duduk dengan tenang di kursi tergugat. Sidang dimulai. Pengacara Radit membacakan tuntutan. Mereka menuduh saya sebagai istri yang tidak becus. Perempuan miskin yang hanya membebani keluarga. Mereka meminta perceraian tanpa memberi saya apapun. Saya hanya tersenyum tipis mendengar semua tuduhan itu. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu ruang sidang terbuka. Beberapa pria berseragam rapi memasuki ruangan. Mereka adalah jajaran direksi perusahaan tempat Radit bekerja, termasuk
Pak Surya, sang direktur utama. Radit terkejut melihat atasannya hadir. Wajahnya berseri, mengira bantuan datang untuknya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Para petinggi perusahaan itu berjalan melewati Radit, lalu membungkuk hormat ke arah saya. Penghormatan tertinggi kepada saya yang duduk di kursi tergugat dengan tenang. Radit terpaku. Bu Yati menganga. Rista membeku. "Apa-apaan ini?" bisik Bu Yati panik. Lalu Pak Hakim yang sejak tadi memimpin sidang berdiri dari kursinya. Ia menundukkan kepala dalam-dalam ke arah saya. "Sebuah kehormatan luar biasa bisa bertemu Anda secara langsung hari ini, Bu Andini," katanya penuh hormat. Seluruh ruangan terdiam. Radit menoleh ke arah saya dengan wajah penuh ketidakmengertian. Pak Surya melangkah maju dan berbicara dengan suara lantang agar seluruh ruangan mendengar. "Izinkan saya memperkenalkan sosok yang selama ini dirahasiakan. Bu Andini adalah pemilik saham mayoritas perusahaan kami. Beliau adalah pemimpin tertinggi dari seluruh jaringan bisnis tempat saudara Radit bekerja selama ini." Suara itu seperti petir di siang bolong. Wajah Radit berubah pucat, tangannya gemetar. "Tidak mungkin," gumamnya. "Tidak mungkin. Andini, dia hanya..." "Selama bertahun-tahun," lanjut Pak Surya, "setiap promosi yang saudara terima, setiap proyek besar yang jatuh ke tangan saudara, setiap pujian dan keistimewaan, semuanya adalah keputusan langsung dari Bu Andini, bukan hasil kemampuan saudara sendiri." Pak Surya menoleh ke arah seluruh ruangan. Suaranya semakin tegas. "Saudara Radit bahkan tidak pernah lolos seleksi awal saat melamar dulu. Berkasnya berada di tumpukan yang ditolak. Tetapi Bu Andini atas nama cinta memerintahkan kami untuk menerimanya. Dan setiap tahun setelah itu, beliau diam-diam mengangkat karir saudara, sambil membiarkan saudara percaya bahwa itu semua hasil jerih payah sendiri." Wajah Radit memerah, lalu memucat. Setiap kata itu seperti palu yang menghancurkan tembok kebanggaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ternyata seluruh kesuksesannya hanyalah pemberian. Pemberian dari perempuan yang baru saja ia hina dan ia campakkan. Pak Hakim menatap tajam ke arah Radit. Maka ketika fasilitas itu dicabut, karier saudara runtuh dalam sekejap. Karena memang sejak awal, semua itu bukan milik saudara. Radit menunduk. Seluruh kebanggaannya hancur lebur dalam sekejap. Kemudian Bu Sri membuka map tebalnya. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen, rekening koran, bukti transfer, hitam di atas putih. "Ini adalah catatan transfer selama 7 tahun, kata Bu Sri dengan suara dingin. Uang ratusan juta yang setiap bulan masuk ke rekening Ibu Yati ternyata bukan dari Radit, melainkan dikirim diam-diam oleh Bu Andini untuk menjamin kesejahteraan hidup ibu mertuanya. Bu Yati menjerit histeris. Ia memukul-mukul meja sambil menangis meraung-raung. Ia baru sadar. Perempuan yang ia hina, ia ludahi. Dan ia usir dengan lemparan uang receh. Adalah perempuan yang selama ini membiayai seluruh kemewahan hidupnya tanpa pernah meminta balasan. Tidak. Tidak mungkin, raungnya. Aku telah membuang menantu yang begitu menyayangiku. Rista berusaha menyelinap keluar dari ruangan, tetapi langkahnya terhenti. 2 petugas keuangan dari bank dan kantor pengacara sudah menunggunya di pintu. Seluruh utang kartu kreditnya yang menggunung kini ditagih sekaligus. Kebohongannya tentang keluarga kaya terbongkar di depan semua orang. "Ini tidak adil," jerit Rista. "Aku korban, aku tidak tahu apa-apa." Tetapi tidak ada yang percaya padanya lagi. Pengacara saya membacakan satu persatu bukti penipuan yang ia lakukan. Nama-nama pria yang pernah ia tipu, jumlah uang yang ia gelapkan, semua tercatat rapi. Wajah cantiknya yang dulu penuh kesombongan, kini pucat oleh ketakutan. Bu Yati merangkak ke arah saya, meraih ujung baju saya dengan tangan gemetar. "Andini." "Nak, maafkan ibu," ratapnya. "Ibu hilaf. Ibu tidak tahu selama ini kau yang menjaga ibu, kau yang membiayai semuanya. Ibu sudah buta, ibu mohon. Jangan tinggalkan keluarga ini." Saya menatapnya. Perempuan tua yang dulu melempar koper dan uang receh ke wajah saya, yang menyebut saya pembawa sial, yang mempermalukan saya
di depan seluruh kerabat. "Bu," kata saya pelan. Selama 7 tahun, saya memanggil ibu dengan tulus. Saya menyayangi ibu seperti ibu kandung saya sendiri, yang bahkan tidak pernah saya kenal. Tetapi setiap kali saya mengulurkan tangan, ibu menamparnya. Sekarang, saya hanya berhenti mengulurkan tangan. Itu saja. Bu Yati menangis terseduh, tetapi air matanya sudah tidak punya arti lagi. Radit jatuh berlutut. Ia menatap saya dengan mata berkaca-kaca. "Andini," suaranya bergetar. "Maafkan aku tidak tahu. Aku salah, aku mohon. "Beri aku satu kesempatan lagi." Jangan tinggalkan aku." Saya berdiri dari kursi. Saya menatapnya. Pria yang dulu saya cintai dengan seluruh hati saya. "Mas Radit," kata saya, "tenang. Saya tidak pernah menyembunyikan harta saya karena ingin menipu. Saya menyembunyikannya karena ingin tahu, apakah ada yang mencintai saya sebagai Andini, bukan sebagai uang saya." Saya menarik napas. "Dan kau sudah memberi saya jawabannya saat kau melempar uang receh ke wajah saya. Saat kau berkata, saya tidak pernah kau cintai. Saat kau memilih ilusi kemewahan di atas 7 tahun ketulusan saya." Air mata Radit jatuh. "Tetapi sudah terlambat. Saya setuju dengan perceraian ini," kata saya kepada Pak Hakim. "Dan saya tidak menuntut apapun, karena memang sejak awal tidak ada satupun harta di rumah itu yang benar-benar milik mereka." Palu diketuk. Perceraian itu sah. Saya berbalik dan berjalan keluar dari ruang sidang. Langkah saya ringan. Di belakang saya tertinggal puing-puing kesombongan 3 orang yang baru saja kehilangan segalanya. Tetapi cerita ini belum selesai karena karma punya cara sendiri untuk menuntaskan setiap utang. Beberapa hari setelah sidang, surat pengusiran datang ke rumah megah itu. Rumah yang selama ini mereka tempati ternyata sah secara hukum berada di bawah penguasaan saya. Mereka diberi waktu 3 hari untuk mengosongkannya. Radit dan Bu Yati datang ke kantor pusat, memohon agar saya mencabut keputusan itu. Mereka berlutut di lobi, di hadapan banyak orang. Mereka yang dulu begitu angkuh, kini menanggalkan seluruh harga diri demi sepetak atap. Saya turun menemui mereka, tetapi hanya sebentar. "Dulu," kata saya pelan. Ketika saya berdiri di rumah itu, kalian melempar koper saya dan menghambur uang receh ke wajah saya. Kalian menyuruh saya pergi dan tidak pernah kembali. Sekarang, saya hanya mengembalikan apa yang kalian minta. Sebuah pintu yang tertutup. Saya berbalik. Para asisten saya mengiringi saya kembali ke dalam. Pintu lobi ditutup, mengunci kehangatan di dalam, dan membiarkan mereka berlutut di luar, di bawah langit yang mulai menurunkan hujan. Radit memanggil nama saya berulang kali, hingga suaranya serak. Bu Yati menunduk menatap genangan air kotor, menangisi kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Mereka akhirnya menyadari, teriakan dan tangisan mereka tidak akan pernah membuat pintu itu terbuka kembali. Tidak ada lagi kasihan yang tersisa untuk mereka. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kehancuran mereka sampai juga ke telinga saya. Bukan karena saya mencari tahu, tetapi karena dunia memang sempit dan karma selalu meninggalkan jejaknya. Rumah megah itu akhirnya saya lepas. Saya menjualnya kepada sebuah yayasan sosial, yang kemudian mengubahnya menjadi panti untuk anak-anak yatim. Tempat yang dulu penuh kesombongan dan penghinaan, kini dipenuhi tawa anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Saya merasa itulah akhir yang paling pantas untuk rumah itu. Radit, setelah kehilangan segalanya, terlunta-lunta di kota. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Reputasinya hancur. Kabar tentang bagaimana ia mencampakkan istri yang ternyata pemilik perusahaan menyebar cepat di kalangan bisnis. Tidak ada yang mau mempekerjakan pria yang dianggap tidak tahu balas budi. Akhirnya, ia pergi ke kota lain, bekerja sebagai kuli bangunan dengan tangan yang dulu hanya terbiasa menandatangani kontrak besar setiap malam. Di gubuk sempitnya, ia konon sering termenung, menyesali keputusan yang menghancurkan hidupnya sendiri. Prista, perempuan yang membangun kemewahan di atas kebohongan, akhirnya jatuh. Tumpukan utang kartu kreditnya dan berbagai penipuan yang ia lakukan terhadap banyak pria membawanya ke pengadilan.
Ia divonis bersalah dan harus mendekam di balik jeruji. Konon, di dalam tahanan, ia bertemu dengan seorang perempuan lain yang juga pernah ia tipu dulu. Keduanya saling kenal. Dan setiap hari, lorong penjara dipenuhi suara pertengkaran mereka. Saling melempar kesalahan, saling menyakiti dengan kata-kata. Dua perempuan yang dulu hidup dari kepura-puraan, kini hanya tersisa kepahitan. Buyati pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Tetapi tidak ada lagi yang menyambutnya dengan hormat. Kerabat yang dulu ia jamu dengan kemewahan, kini berpaling. Mereka tahu kemewahan itu bukan miliknya, dan ketika kemewahan lenyap, hormat pun ikut hilang. Ia hidup sendirian di rumah tua peninggalan keluarganya. Setiap hari, ia harus memasak sendiri, mencuci sendiri, mengurus segalanya sendiri. Tangan yang dulu hanya memegang perhiasan, kini kasar oleh pekerjaan rumah. Dan dalam kesepiannya, ia sering menangis mengingat menantu yang ia hina. Konon, ia menyimpan 1 keping uang Rp500 di laci mejanya, receh yang ia ambil dari yang dulu ia lemparkan ke wajah saya. Ia menyimpannya sebagai pengingat bahwa karena receh-receh itulah ia kehilangan menantu yang menyayanginya melebihi anak kandungnya sendiri. Setiap orang akhirnya menuai apa yang mereka tanam. Sementara itu, kehidupan saya yang sesungguhnya kembali bersinar. Saya kembali memimpin perusahaan secara terbuka. Tidak ada lagi yang perlu saya sembunyikan. Para karyawan menghormati saya bukan karena harta saya, tetapi karena cara saya memperlakukan mereka dengan adil dan manusiawi. Saya juga membuka sebuah lembaga sosial untuk perempuan-perempuan yang pernah mengalami nasib seperti saya dulu. Perempuan yang direndahkan, yang diremehkan, yang kehilangan kepercayaan diri karena perlakuan buruk orang-orang terdekatnya. Saya ingin mereka tahu bahwa harga diri mereka tidak ditentukan oleh siapapun selain diri mereka sendiri. Beberapa bulan kemudian, saya bertemu dengan seorang pria yang juga seorang pengusaha besar. Tetapi yang membuat saya jatuh hati bukanlah kekayaannya, melainkan caranya memperlakukan saya. Ia tidak pernah memandang saya dari harta. Ia memandang saya sebagai manusia, sebagai Andini. Suatu pagi, mobil mewah berhenti di depan gedung kantor saya. Pria itu turun terlebih dahulu, lalu mengulurkan tangannya yang kokoh. Saya menyambut uluran tangan itu dengan senyuman hangat yang tulus. Kami berjalan berdampingan menuju pintu utama, memperlihatkan sebuah kesetaraan dan rasa saling menghargai yang sejati. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa diperlakukan layaknya seseorang yang berharga. Bukan karena uang saya, tetapi karena diri saya apa adanya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya, dan jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena kau merasa lebih tinggi darinya. Karena kau tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang berdiri di hadapanmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberi segalanya, namun tidak pernah dihargai. Perempuan yang menahan diri, berharap cinta yang tulus akan dibalas dengan ketulusan pula. Jika kau salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Radit. Suami yang silau oleh kemewahan dan lupa pada ketulusan di sisinya. Yang baru menyadari nilai sesuatu setelah kehilangannya. Dan saat itu tiba, seringkali sudah terlambat. Ada pula para ibu mertua seperti Buyati yang memandang menantu dari harta dan asal-usul, yang lupa bahwa ketulusan tidak bisa dibeli dan kasih sayang tidak mengenal status. Radit kini menjalani hidup sebagai buruh yang menyesal. Rista mendekam di penjara bersama kebohongannya. Buyati menua dalam kesepian dan penyesalan. Sementara saya bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menghargai atau merendahkan. Pilihan untuk tulus atau menipu. Dan setiap pilihan pada akhirnya akan kembali kepada kita masing-masing. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini jika menyentuh hati kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.